Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi pada kesempatan video kali ini kita mungkin hanya menunjukkan aktivitas saja ya, aktivitas seadanya, karena emang mungkin di saat ini tuh pekerjaan saya juga agak sedikit down, entah bukan dari saya saja namun dari kawan semua. Itu emang rata-rata seperti itu, entah karena faktor apa yang membuat pekerjaan semua kawan dan yang lainnya itu agak sedikit down ya. Oke, dan di sini saya ada unit speaker aktif. Di sini saya melakukan perbaikan dan rusaknya itu ternyata ringan, gak berat-berat amat, hanya rusak ringan. Dan di sini saya melihat untuk bagian panel depan dia pecah sehingga membuat dudukan potensionya kurang bagus. Akhirnya saya melakukan tindakan, yaitu kayaknya habis jatuh atau gimana ya, kurang paham ya. Namun di sini saya mencoba mengganti panel depan dengan bikinan sendiri seperti ini ya. Ini dari merek-merek brand biasa. Jadi untuk panel depan saya ganti pakai seperti ini agar frame atau panel depan dia masih nyaman tentunya. Dan ada beberapa yang saya tidak pasang, ada beberapa fitur yang tidak saya pasang, dan ada beberapa titik-titik yang enggak pasang, hanya secukupnya saja. Yang penting framenya lebih kuat dan tidak terlalu banyak lubang, otomatis membuat panel depan lebih kuat lagi untuk menghindari pecah ataupun lainnya. Dan saya mengerjakan satu unit ini saja, entah dibilang pelan atau apa terserah, yang penting saya berusaha yang terbaik saja. Dari tombol switch depan itu, ini hanya switch untuk mengaktifkan Bluetooth saja, satu tombol. Saya sengaja dibikin seperti ini agar lebih simpel, lebih kecil. Dan untuk menghindari juga dari anak-anak yang suka mainin tombol, jadi di sini tombolnya enggak terlalu terlihat, seperti biasa saja. Ini ada beberapa potensio ya, salah satunya untuk mikrofon, LED indikator, dan saya cukup banyak mengacak-ngacak barang saya, dari mencari switch yang untuk mengaktifkan Bluetooth, saya mencari switchnya. Terus untuk memangkasnya saya gunakan gerinda, berantakan ya, masih berantakan. Terus ada beberapa resistor, saya juga, karena saya juga ngumpulin resistor di sini jadi satu. Ada melakukan pelobangan untuk potensio. Saya gunakan pipa kulkas atau pipa AC, dan yang lainnya sederhana. Dan untuk lampu LED juga kita cari di sana. Untuk tombol-tombol, akhirnya saya menemukan tombol yang seperti ini, yang lebih bagus daripada tombol jenis lainnya. Itu ini bekas X mesin cuci, biasanya tombolnya agak sedikit bagus ya, namun untuk dimensi emang berbeda dari yang lainnya, dari tombol televisi. Hanya saja untuk tombol-tombol mesin cuci rata-rata itu tidak mengalami masalah ataupun
yang lainnya. Jadi di sini untuk tombol mesin cuci atau switchnya atau saklar tekan atau switch ya, itu dia bagus kualitasnya, dan saya coba ukur emang ketika disentuh dia sampai 0, sekian ohm. Berarti di sini menandakan untuk switchnya dia sangat bagus. Untuk ampernya mungkin dari segininya lebih besar daripada switch umum pada TV lainnya atau dari unit lainnya. Dan saya juga ini jadi dipikir kalau saya mengerjakan satu unit ini saja itu hanya mengganti frame, ternyata berantakan ya guys. Dan ini setelah selesai saya melakukan perbaikan, saya biasa merapikan ulang atau menata ulang semua kembali pada posisi awal, agar ketika saya melakukan pekerjaan yang lainnya nanti di suatu saat lebih nyaman, gak berantakan seperti ini. Di samping ini juga saya keterbatasan ruangan ya guys, itu hanya bermodalkan bekas kulkas satu. Tuh di sana ada peralatan untuk servis kulkas, di bawah untuk naro alat, dan satu kotak spare part. Di sini juga sama spare part yang cukup ukuran jumbo atau besar-besar, kita kumpulin jadi satu pakai dus. Dan setiap pengerjaan itu kita pisahkan. Contoh dari televisi, intinya elektronik yang televisi, radio ataupun yang lainnya, saya pisahkan. Kalau untuk kulkas, mesin cuci itu jadi satu dus. Nih, kulkas mesin cuci jadi satu dus untuk spare partnya. Dan mungkin untuk gas-gas kaleng ataupun oli ataupun lainnya itu jadi satu di sana di rak. Untuk televisi ada dusnya sendiri di dalam. Dan untuk playback saya kumpulin, bila suatu saat nanti bisa digunakan, itu saya tinggal ambil dus dan playbacknya ada di sana. Untuk di sini saya gunakan toples yang bekas dari jajanan anak, itu kumpulin, dipisahkan sesuai bagian. Contoh di sini ada resistor yang masih baru. Dan ada lagi dari peralatan atau spare part yang ke WiFi, itu saya pisahkan. Modul cas HP baru new original dari produk tertentu ya, itu saya pisahkan. Di bawahnya ada Elko yang masih baru, juga produk ori juga saya pisah. Banyak sih. Terus untuk ini peralatan yang di depan sini ya, di atas kaleng putih, itu untuk keperluan servis LED ataupun lampu jalan ataupun lampu rumah. Kadang juga yang baru-baru ini yaitu untuk keperluan center, oprek center, modifikasi center, itu dijadikan satu di sini. Di belakangnya di atas itu ada juga, agak lupa. Terus di bawahnya ada soket untuk televisi. Di bawahnya lagi yang di belakang itu ada lagi untuk keperluan mikrofon, bukan mikrofon. Itu di bawahnya ada khusus relay. Jadi untuk relaynya dipisahkan sendiri, entah besar atau kecil, yang penting relay saya pisah biar nanti nggak kebingungan untuk mencari. Di toples kecil itu warna yang atas itu untuk modul simple, yaitu dari contoh dari step up, step down, modul cas baterai lithium, modul power bank ataupun yang lainnya yang model-model
praktis. Di bawahnya lagi ada keperluan spool mic dan untuk mic kondensor di bawahnya. Terus yang bawah lagi itu agak sedikit campur ya, namun emang sengaja dipisah semua. Di sini salah satu contoh agar kita lebih mudah mencari suatu spare part. Dan ada lagi mau saya tunjukin di sebelah sana, emang untuk IC dan transistor saya juga pisahkan. Kita mau contohkan saja atau memperlihatkan ya guys. Untuk ini switch dan untuk ini bagian switch dan soket-soket ini saya kumpulin jadi satu ataupun saklar-saklar seperti ini. Ini saklar, soket, terus saklar juga. Intinya untuk saklar dan soket-soket terus saya pisahkan dari soket antena. Untuk switch-switch yang kecil, soket DC, switch Magicom ada. Jadi di sini kita pisahkan agar lebih nyaman. Nantinya untuk micro switch ataupun tombol tik tak yang kecil ini saya pisahkan juga di sini. Jadi semuanya hampir saya pisahkan, tidak ada yang bercampur. Di sini ada beberapa sekat, yaitu untuk elko yang besar, kapasitor gepeng, kapasitor yang kecil-kecil warna hijau atau biru, jenggolan, dan transistor yang tanggung. Yang ini ukurannya sama semua ya, untuk serinya itu sama semua, TIP 4142 saya sudah pisahkan cukup banyak. Terus kapasitor ini saya juga pisah, dan untuk lampu-lampu LED yang kecil-kecil indikator itu saya pisahkan juga di sini. Kita mau nunjukin yang di sebelah sana untuk IC dan transistor. Ya, untuk ini kita pisahkan dari transistor ya, seperti ini. Terus ada IC, saya kasihkan juga serinya. Oke ya guys. Kurang lebih seperti itu biar lebih mudah. Ada IC yang besar juga, Terus ada transistor yang gede-gede bodinya, kita pisah juga. Sampai yang transistor atau spare part IC yang kecil-kecil kita pisahkan juga nih di sini. Yang model SMD atau IC yang tempel ada lagi di atas. Itu sesuai dengan wadahnya. Contoh di sini ada seal mesin cuci, PSU, fan. Terus ada lagi banyak. Jadi di sini saya kasih dus juga dipisah. Oke, begitu saja. Mungkin untuk tema video kali ini bisa dibilang berantakan atau acak-acakan. Dan bagi Anda yang hobi elektronik, tentunya bagi saya itu enggak terlalu membutuhkan tempat yang super besar ya, seadanya saja yang kita punya, dari meja kerja, tempat rak ataupun yang penting kita menata dengan rapi agar pencarian barang dengan mudah kita ini. Ketika ada tamu juga terlihat rapi, kan otomatis enak dipandang. Berbeda dengan ketika sering melakukan eksperimen, kita nggak merapikan kembali tata letak ruangan, itu membuat tamu juga agak sedikit risih ya. Mau duduk di sini takut salah, takut nyenggol, takut bikin unit yang lainnya rusak. Oke, begitu saja dari saya video
Ya, bisa dibilang video nggak terlalu bermanfaat, namun di sini saya juga menunjukkan aktivitas saya, yaitu untuk keadaan servis dan yang lainnya. Oke, sekian untuk semuanya. Salam, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan dan dimudahkan dalam segala urusan, diberi kesehatan, dan yang intinya kebutuhan semua tercukupi ya. Untuk semuanya saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.